Halo Sobat Antara, selamat datang di redaksi olahraga. Balik lagi bareng saya Prada dan tentunya ditemani teman-teman dari redaksi olahraga Antara, jurnalis-jurnalis terbaik kita. Dan hari ini di episode kali ini kita bakal ngebahas isu yang lagi panas belakangan ini, tentunya yang menjadi sorotan yaitu timnas kita sepak bola dari U23 sampai ke seniornya. Tapi sebelum itu saya mau ngingetin dulu buat Sobat Antara, jangan lupa baca berita olahraga langsung dari sumbernya hanya di portal antaranews.com. Oke, langsung aja kita gas ke topik pertama kita, yaitu ke adik-adik kita dulu, Garuda Muda U23 yang baru aja nyelesain kualifikasi untuk Piala Asia dan tidak lolos. Sayangnya gagal kali ini ya. Yang mana kita sebenarnya datang sebagai semifinalis di edisi sebelumnya. Ini mungkin saya mulai dari Bang Rauf dulu. Gimana Bang Rauf melihat perjalanan timnas U23 kita ini? Ya, jadi pasti itu ya. Awalnya kata di Pradana udah bilang sebuah langkah ini ya, langkah nyungsep ya. Dari semifinalis waktu itu juga dengan heroiknya mengalahkan Korea. Iya, sampai begadang gitu nontonnya. Begadang subuh itu kelarnya. Kayak udah Piala Dunia ya vibe-nya ya. Vibe-nya. Terus kali ini kita dikalahin oleh sebelumnya kan 3 pertandingan. Pertandingan pertama sebenarnya jadi kunci bukan kunci, salah satu faktor besar kita gagal melaju. Karena gimana pun kan harus diingetin lagi bahwa selain para juara grup, peringkat kedua terbaik grup 4 atau 5 berhak juga melaju ke putaran final Piala Asia U23. Tapi bahkan di peringkat 2 terbaik tadi itu 4 tim itu nilainya kalau nggak salah 7 deh. Minimal 6. Iya minimal 6, tapi cuman pada seingat gue pada 7 itu. Iya. Jadi kan artinya mereka at least yang melaju tuh yang dari jalur peringkat 2 terbaik adalah dapat 2 kemenangan dan 1 seri gitu kan. Iya. Nah, kita di awal ditahan imbang oleh tetangga ya kan? Iya. Lengkuas. Laos ya. Laos yang biasanya jadi salah satu lumbung gol juga. Ternyata malah tidak berhasil jadi mencetak gol. Di kedua lawan Makau nggak usah dihitung lah ya, itu mah mestinya malah jadi ini kan. Ya oke, terlepas dari berapa? 5-0, 6-0. 5-0 terlepas dari menangnya besar. Iya emang harus menang besar gitu, bukan cuma menang, harus menang besar. Karena tadi kan juga sebenarnya tadinya sebelum menatap lawan Korsel juga tetap punya rencana bahwa oke lah mungkin nggak lewat jalur juara grup, tapi masih bisa bersaing di runner up. Terbaik. Ternyata kan ya oke, terus dapat 5 gol. Artinya selisih memasukkan ya 5-0. Terus nah itu lawan Korsel ternyata nggak kayak waktu 2 tahun lalu ya kan. Kali ini di banyak lini ya kerepotan banget sih adik-adik U23 ini. Atuhan pelatih tim kepelatihan terbaik ya kan. Nah. Dari Gerard Van den Borg kan kata Pak Arya ya, bukan kata saya. Nah Bang Alay gimana Kak Alay? Ya kemunduran aja sih Kakak. Ya mungkin faktor pelatih juga beda, terus beberapa pemain juga yang sebelumnya kita lolos di semifinal sebelumnya nggak juga main pada kesempatan kali ini. Padahal kan kesempatan paling bagus tuh sebenarnya kita harus kantongi kemenangan lawan Laos sih sebenarnya. Betul. Itu titik balik sih sebenarnya. Karena lawan Korea kan ya oke lah imbang sebenarnya udah nggak apa-apa sih, target imbang udah nggak apa-apa, tapi pada akhirnya kalah dan kita juga ditahan imbang, kita hanya kantongi 1 kemenangan ya. Kemunduran ya, tapi ada ngaruh gini nggak sih kalau ada ngaruh karena Coach Gerard ini abis after match itu dia bilang kan kualitas pemain kita itu nggak sebaik sama yang edisi sebelumnya. Karena yang kita tahu juga di edisi sebelumnya itu emang U23 kita ini diperkuat beberapa pemain diaspora yang udah main di timnas senior ya, kayak Nathan Choaon, ada Rafa, ada Ivar, sama Hapner masih main gitu kan. Bahkan Rizky Ridho juga main di situ ya, yang di Liga 1 gitu kan. Itu ada ngaruhnya juga apa enggak sih gitu? Karena yang
di ini kan pemain diaspora itu cuman si Marks itu ya, Dion Marks itu ya, yang jadi back itu main di NSC Nijmegen U21. Pasti ngaruh sih. Bahkan mungkin ngaruh banget ya. Tapi kalau saya lihat kayak semacam potret aja, ternyata kita kayak rapuh banget kalau nggak diperkuat oleh pemain-pemain diaspora. Sebenarnya kan diaspora datang, tapi penyiapan talenta kita juga harusnya juga jalan kan. Oke. Supaya ketika orang-orang yang sebelum itu hengkang, udah ada pengganti yang paling tidak agak mengimbangi permainan pemain-pemain diaspora itu gitu. Tapi kan gap, akhirnya kita kalah juga kan. Jadi dampaknya cukup signifikan ya, Coach. Maka kalau kata kalau harus sering diaspora lagi. Ya kalau jangka pendek mau instan ya seperti itu kan. Oke. Sebenarnya kalau pelatihnya ngomong gitu, kita harusnya ditanya balik lah, kenapa gak dipakai seperti yang sebelumnya, disiapkan seperti yang sebelumnya kalau dia mengeluh soal skuad kan. Karena sebenarnya kayak Hapner itu masih bisa ya main di U23 ya. Hapner kalau dia ngotot minta, kalau Ivar mungkin lagi cedera ya, agak sulit. Kalau dia ngotot untuk minta Nathan dan Hapner buat main di U23 sebenarnya masih bisa-bisa aja. Daripada kemarin di timnas senior juga sebenarnya Hapner itu nggak main di 2 match FIFA Matchday itu kan. Kalau Fajar melihat adik-adik U23 kita ini gimana, Jar? Saya melihatnya kalah terhormatnya. Kalah terhormat. Sesuai kata ketum ya itu ya. Terhormat. Saya melihatnya kalah terhormat itu kekalahan Tunggal Ametung atas Ken Arok. Bukan kekalahan dari pertandingan. Kalau sepak bola nggak ada namanya kalah terhormat. Kalah aja. Iya kan? Terkecuali kalau ada terbukti kecurangan. Itu bisa dikatakan kalah terhormat. Sedangkan ini kan belum ada bukti. Apakah kita dicurangi atau enggak gitu kan. Dan ngelihatnya untuk U23 ini aku rasa ada sedikit kangen ya dengan Kangen nih ya. Siapa? mungkin gaya pelatih yang dulu Siapa? Sebut saja ya. Sintayong di mana Bos Osaka. Ini ternaknya itu juga. Sintayong. Waduh. Dia. bukan ternak sih, tapi kan ya ada prestasi. Seenggaknya udah membuktikan dan ya gimana lagi, nggak mungkin bisa dihapus dong, itu kan udah jadi catatan sejarah gitu kan. Tapi kan Coach Gerald tuh ngoceh, Jar. Kata dia jangan disamain karena pelatih sebelumnya itu persiapannya lebih lama daripada kami gitu kan. Terus dia bilang juga kan kalau pelatih sebelumnya dikasih materi pemain yang sekarang juga belum tentu dia bisa sejauh ini. Itu kata Coach Gerald ya. Gimana, Jar? Nah menurutku itu sih tunjukin aja deh di lapangan. Nggak usah ngebacot gitu ya. Iya. Jose Mourinho toh dipecat juga di Fenerbahce, tukang bacot. Iya kan? Bacot ya. Jadi di sepak bola tuh tukang bacot sekarang kayaknya jangan deh gitu. Oke. Karena pertama dia memang orang baru dan kalau banyak bacot dengan fans Indonesia yang begitu fanatik dan targetnya udah tinggi, dia malah akan kehilangan respect. Tapi kan dia pemenang Liga Champions. Dan Ya. Piala Eropa 88. Nggak ngaruh ya? Nggak ngaruh. Karena beda juga sih Asia ya. Jadi kulturnya beda dan ya fair aja gitu bahwa sekarang sepak bola tuh kulturnya udah nggak cybernya tuh nggak kayak gitu loh. Dan menurutku ada sedikit kangen juga ketika talenta Papua ya. Aku menyorotinya kenapa? Karena kita kayak kehilangan winger-winger yang skillful, yang bisa main menusuk. Itu kelihatan banget di 3 pertandingan kita Nggak ada pemain kayak gitu. iya, kehilangan tuh ketika memasuki sepertiga akhir lapangan. Kayak mau apa gitu. Kayak Jens Raven nggak dapet supply, udah selesai gitu kan. Kalau nggak gitu, hoki bingung, kita semua juga bingung gitu kan. Kita apa lagi? Kali terakhir deh. Iya kan? Dan ciri khas Indonesianya itu loh, yang selalu aku soroti di mana winger-winger kita yang mungkin bukan hanya winger Papua ya, tapi stylish kita yang menusuk di sepertiga kotak lawan itu nggak kelihatan. Nah, iya benar. Nah, kalau saya juga mau berpendapat sedikit ngelihat perjalanan Coach Gerald ini kan sebenarnya udah dimulai dari AFF ya. Ya sebenarnya itu kan jaraknya belum terlalu lama gitu. Seharusnya dia bisa
belajar lah dari pengalaman di AFF kemarin. Karena yang saya lihat tim ini selama kualifikasi ini permainannya nggak banyak berubah. Padahal pemain yang sama di AFF juga diturunkan, gitu kan? Itu kan kalau kita lihat secara teknis ya, permainannya gitu-gitu aja. Maksudnya itu muter-muter. Nih, terlalu sering udah di depan, dibalikin lagi ke belakang. Itu memperlihatkan bahwa pemain kita ini sebenarnya bingung mau diapain. Pusing gitu. sendiri. Iya, bingung targetnya siapa gitu. Itu yang saya sebenarnya ini saya nggak menyoroti kesalahan pemain ya. Pasti ini tanggung jawab dari pelatihnya. Karena ini semua mereka pasti ngikutin instruksi dari pelatihnya. Terlihat ketika lawan Korea Selatan itu kemarin, itu udah menit akhir aja masih building dari bawah gitu. Itu sangat aneh, malah Koreanya saya ngelihat, yang Koreanya saya ngelihat malah mereka udah unggul tapi dia mainnya tuh langsung dapat bola langsung dilempar ke depan gitu kan. Ini sebenarnya tuh apakah ada regulasi baru yang saya skip yang mana mungkin sekarang tim yang ball possession-nya menang dapat poin gitu. Kan nggak tahu karena dia beberapa kali pertandingan itu ball possession-nya menang mulu kan. Betul. Tapi yang Nggak kita butuhkan itu gol gitu kan. Dan saya melihat juga timnas kita ini sebenarnya lebih efektifnya mainnya tuh dari defensive to counter. Iya. Iya kan? Karena beberapa pertandingan timnas sebelumnya yang menggunakan strategi kayak gitu itu kebanyakan bisa mencetak gol dan menang biasanya. Yang kita defensif dan nggak usah gengsi pakai strategi gitu menurut saya. Karena toh Korea juga menggunakan strategi yang sama. Kemarin kelihatan malah kebanyakan kayaknya defensif itu Korea. Ya, lebih nunggu. Ya, menunggu kan. Dan mereka tuh bisa ngebaca ngebikin pemain kita tuh frustasi gitu loh. Ya kan? Frustasi. Itu sih yang saya lihat di Timnas U23 ini. Dan gimana ya ngelihat Coach Gerald ini targetnya ada 2 nih dari PSSI dan itu udah gagal semua ya, teman-teman. Gagal kita sebagai juara di AFF dan juga gagal buat masuk Piala Asia aja gagal gitu. Gimana nyampe semifinal gitu. Itu sih. Karena musim edisi lalu kan sampai semifinal kita gitu kan. Tapi kalau teman-teman ngelihat kualitas kita sama Korea ini gimana? Karena Korea ini kan super powerful banget ya di kualifikasi ini. Dia bisa near bobol ya, nggak ada kebobolan dan mencetak hampir 13 gol kalau saya nggak salah, koreksi ya. Ngelihatnya Korea sih bermain pasti pragmatis ya, karena dia unggul cepat kemarin, belum 10 menit aja udah kebobolan kan. Dan bermain pragmatis di mana mereka bukan dikurung ya, tetapi memang bermain defensif yang agak ke belakang. Karena apa? Indonesia selalu kesulitan ketika menghadapi Laos maupun Makau ketika di sepertiga akhir lapangan lawan. Kita kan selalu bolak-balikin bola kalau nggak nusuk gitu. Dan Korea melihat itu sebagai celah yang sangat besar, di mana pemain-pemain Korea ini kan terkenal dengan winger-winger lincah. Dan kelihatan mereka memanfaatkan itu gitu. Secara permainan possession football yang diperagakan di Indonesia tetap kalah juga kalau dihadapkan dengan gaya permainan Korea yang benar-benar direct. Secara kualitas pemain fisik Korea menurutku lebih jauh baik ya daripada Indonesia. Dan terlihat kemarin banyak sekali di ruang-ruang sayap pemain-pemain kayak hoki pun sampai turun nge-cover. Karena begitu kelihatan keropos sistem koordinasinya. Aku ngelihatnya gini, dulu kan timnas Indonesia dari senior sampai ke kelompok umur identik dengan permainan 3 back. Dan anak-anak angkatan Arkan Fikri ini pun juga main 3 back. Iya kan? Sekarang mereka dikasih 4 back dengan formasi pattern 4-2-3-1. Ini mereka kelihatan bingung banget untuk memainkan siapa yang bertahan, siapa yang nyerang. Itu kan kelihatan ya. Dan dari 2 back ini bukan tipikal yang ball playing defender yang dimana bisa ngatur tempo permainan. Dia butuh satu sosok gelandang yang harus membantu turun buat membuka ruang. Itu sih. Kalau saya sih ketua, jadi gini, Korea bermain lebih efektif saja sih. Dan di mana-mana ya efektivitas tuh selalu mengalahkan penguasaan bola. Dan gimana sih mengukur efektivitas? Ya gol, harus mencetak gol, dan Korea melakukan itu gitu.
Ya, dan juga kayaknya nggak banyak ini ya, kiper Korea soalnya nggak banyak bikin save kan. Shot on target juga nggak ada, Pak. Nah itu dia makanya. Ini, itu sangat, aduh, gimana ini ya gitu. Artinya kan emang ya udah mati akal gitu kan. Indonesia kirim crossing disikat sama backnya yang tinggi-tinggi, atau ditangkap sama kiper, ngasih umpan tarik juga nggak pernah tepat sasaran. Benar. Terus jadi Itu yang saya kadang kurang mengerti juga ya, Coach. Apanya nih? Apa kita selalu kalah dalam duel bola atas. Betul. Tapi Begitu permainan lagi, kita lagi. juga diarahkan ke situ-situ lagi, main di Iya. winger, crossing, kita kalah di bola atas, akhirnya bola balik. Ya bahkan ke kita. kalau bola atas cuma mungkin kalau bola atas berharap bola kedua bisa dimanfaatkan, at least dikuasain juga kan tidak kan. Masalahnya Pasti lini gitu. tengah kita itu bukan tipikal jago nembak jarak jauh. Kelihatan banget kayak Arkan Fikri kemarin dapat space. Dia nggak langsung nembak. Ya ragu kan. Ragu kan. Nah, delay. itu kayaknya juga harus jadi Tapi catatan itu ya. jangan-jangan emang instruksi dari pelatihnya juga. Jangan nembak gitu. Iya, jangan langsung tembak. Ini yang nembak just PDKT open aja. dulu, Nah, PDKT iya. dulu gitu. Gitu kan. Tapi saya mau ngasih kredit juga ini ke Hoki Caraka ya di pertandingan Korea Selatan kemarin yang lawan Korea Selatan. Kenapa tuh? Saya mau ngasih kredit karena beberapa pekan lalu waktu di AFF lah gitu, dia dibully, dicecar gitu kan, malas bergerak gitu, nggak mau ngejar bola. Tapi tadi malam saya ngeliat dia adalah salah satu pemain Indonesia yang cukup aktif main kayak di mana-mana dia ada gitu. Dia menjawab lah kritikan itu, udah lebih baik. Memang belum maksimal, tapi dia sudah menunjukkan lebih baik lah daripada sebelum-sebelumnya. Dia bahkan dia bukan hanya di depan, dia bisa ke belakang juga, kemana-mana nyerang. Nah itu saya apresiasi buat Hoki Caraka ya. Tapi ya ditingkatin lagi. Kan? Mungkin ada karena dia paksanya nggak pasti ya. mungkin karena dia nggak tahu mau main kayak gimana, jadi bola di mana dia lari ke jauh. Enggak, dia di YouTube tuh nonton N'Golo Kante gitu. Iya. Jadi kemana-mana dia. Sama ini Pak, saya agak bingung ya sama pergantian Rafa. Rafa diganti sama Jens Raven. Yang mana itu tidak efektif juga menurut saya. Malahan saya ngelihat di babak pertama itu Indonesia lebih serangannya lebih oke lah, walaupun nggak maksimal itu ya dibandingkan yang babak kedua gitu. Menurut saya ya udah tahu nih kita kalah ya. Ini nih kayak mainnya tuh kayak lu tuh imbang kalah aja udah bisa lolos gitu, kayak seakan-akan anggapannya seperti itu. Padahal kan kita emang butuh kemenangan buat bisa lolos. Karena kenapa udah kita butuh kemenangan malah Rafael ditarik, menurut saya masukin aja, kalau masukin Jens Raven langsung 3 aja penyerangan, langsung ofensif banget gitu loh. Tapi itu balik lagi, itu kan strategi dari pelatih ya, saya nggak ngerti juga gimana gitu kan. Cuman pengamatan aja ya. ya. Iya bingung gitu. Tapi teman-teman ngelihat Coach Gerald ini kemarin ada buat statement bahwa pemain timnas kita ini statement dari Gerald ya, saya angkat ya. Dia bilang pemain kita itu di staminanya di menit 60-an itu udah mulai kendor. Itu adalah salah satu faktor yang ngebuat Indonesia kalah. Ini teman-teman setuju dengan statement ini apa gimana? Karena yang kita tahu juga sebenarnya masalah teknis stamina ini di edisi sebelumnya itu luar biasa. Dan ini kan kayak balik lagi dari nol gitu. Iya. Ini gimana? Ya. Bukannya pemain-pemain kita tuh harus dilatih untuk bermain 90 menit ya? Iya. Jadi alasan stamina untuk ini tuh kadang ya gimana, jadi bumerang juga sebenarnya buat timnas juga kan. Dibikin 2 leg Nah, aja. iya, kecuali 45 menit dilatih untuk sampai- main selama 60 menit ya, Iya. selama proses latihan, pemusatan latihan, TC segala macam itu kan dilatih bahkan untuk mungkin sampai extra time ya. Iya, siap. benar. Jadi karena waktu kita menonton Korsel edisi 2023 kan juga main 120 menit kan. Iya. Nah, U23 ini bentar lagi yang generasi ini terakhir itu mungkin main di SEA Games nanti ya. Nah, di SEA Games ini emang bukan kalender FIFA, bukan kalender AFC, tapi cukup bergengsi karena kita edisi sebelumnya juara gitu kan. Nah, dan ini Coach Gerald udah bilang dia nggak bakal nanganin tim ini, bukan tanggung jawab dia ngomong gitu kan. Teman-teman menyikapi ini atau melihat ini gimana di SEA Games nanti U23 ini? Iya kan lawannya lagi-lagi ya pasti gue sih yakin di fase grup akan melenggang gitu kan. Optimis nih. Optimis. Karena SEA Games ya. SEA Games ya kan. Walaupun kayak lawan Laos bisa gitu juga. Gimana? Gitu kan. Iya. Gimana tuh nanti? Harus optimis Pak.
Nah itu cuma mungkin nanti ujiannya di fase semifinal gitu ya, semifinal dan final gitu. Udah optimis semifinal nih ya. Iya dong. Pelatih siapa sih? Lupa kan? Belum ada. Kalau Ya, kata Indra Syafri lagi. Menpora yang dulu Indra Syafri. Oh iya, per hari ini Menpora per udah kemarin ganti, ya, iya. udah ganti. Itu sih kalau gue sih, maksudnya gue sih yakin sampai terlepas siapapun pelatihnya ya. Tapi sampai setuju fase nggak grup, dengan apa nih? pemain U23 yang sekarang ini tetap diturunkan di SEA Games atau pembaruan gitu? Menurut saya, kalau dari saya pribadi, mending kasih pembaruan, emang dicari lagi talenta-talenta yang kayak tadi pemain timur nggak ada di U23 ini, dikasih emang di SEA Games ini. Jadi bisa pembanding buat kita. Kalau emang lu nggak pantas lagi, ini udah ada pesaing lu di sini gitu loh. Di U23 ini kan banyak juga pemain U23 kita yang udah main di Super League. Ya kan? Iya, Nah, kalau saya sih setujunya lebih kayak gitu ya, dibandingkan mungkin ada beberapa pemain yang tetap diturunkan, tapi ada nama-nama baru yang karena kan di SEA Games kemungkinan diaspora main sulit ya, karena Iya, ini iya, bukan karena agenda main FIFA juga. gitu. Ya sangat mungkin sih Prada kan biasanya kan juga gitu kan per berapa bulan kan baru diumumin kan skuad yang masih gedenya kan nanti baru pangkas. Ya, sangat mungkin sih teman-teman U23 yang main di Super League ya karena itu terbantu oleh aturan juga sih ya kan suka nggak suka ya juga dapat kesempatan at least kesempatan buat dipanggil dulu lah gitu kan. Nanti di situ barulah dia buktikan layak nggak nih lolos ke skuad akhir itu yang 23 pemain lah biasanya kan. Tapi kira-kira pelatihnya siapa? Kalau dari teman-teman nih, Yang pelatihnya bagus sih yang buat di SEA Games pelatih ini. yang membawa kita juara pada musim sebelumnya sih. Nah, Tapi kita mepet lihat- juga sih Prat. Nah, gimana? Persiapan SEA Games sih mepet juga, tinggal 2 bulan Ya kan. Desember. Nah, itu Pak, tantangannya di situ. Jadi kalau misalnya dikasih nih, misalnya Rahmat Darmawan misalnya, Rahmat Darmawan di situ. Jadi kan dia punya motivasi buat membuktikan bahwa dengan pemain pilihan terbaru dari dia, Iya. dia bisa bersaing gitu loh. Kalau pelatih jago mah nggak ada alasan waktu mepet, jago mah jago aja. gitu. Kita bicara peta kekuatan lawan ya. Kita ngelihat Thailand sama Vietnam tuh sekarang masuk periode yang lebih baik lah daripada Indonesia U23-nya, di mana mereka lolos Piala Asia sebagai juara grup. Iya, iya, benar. Ini harus dinotis, di mana SEA Games kali ini nggak kayak SEA Games tahun lalu yang kita juara gitu. Karena lawannya juga kuat. Aku rasa PSSI harus aware itu juga sih. Dan fun fact-nya juga, 8 finalis Piala Asia musim lalu, cuma Indonesia yang nggak lolos kali ini. Jadi kan Iya, ya, menyedihkan. Uzbekistan itu lolos sebagai runner up gitu. Cuma Indonesia loh nggak lolos. Ini gimana? Sangat nyungsep. Nah, kita geser sekarang ke seniornya yang baru aja menyelesaikan FIFA Matchday di dua laga itu melawan Chinese Taipei juga Lebanon. Ini adalah persiapan akhir menjelang round 4 ya, kualifikasi Piala Dunia. Teman-teman ngelihat gimana perkembangan pola permainan dari timnas senior kita ini kemarin itu. Terkhusus kalau saya lebih baik kita menyoroti yang Lebanon ya. Lebanon ya. Taipei udah lah. Kita tahu sama tahu aja kita. Gimana Kak Aloy? Ya tadi Prat, kalau gimana ya timnas kita ini Sebut aja Kak. apa ya? Kesulitan kita tuh krisis di lini serang tuh sudah kayak apa ya? Udah kayak krisis air bersih di NTT Pak. Gak ada obat. Udah gak ada obat itu. Enak ya kalau nanti ngomong ya. Make sense Relate, ya. relate. Ini ya. Dari dulu bahkan setiap pergantian pelatih tetap hasil menunjukkan bahwa kita krisis lini depan, penyerangan kita gak sampai membuahkan gol itu udah berulang-ulang tuh. Udah berulang kali. Dan sampai sekarang juga kayak gak ada solusinya. Pak. Bahkan kemarin juga no target on goal, target on goalnya Iya. nggak ada. Lawan Lebanon kemarin kan kita lihat wah begitu banyak serangan kan. Kita baik dari sayap, menusuk dari tengah. Tapi finishing touch-nya itu belum dapat. Ini Jadi yang salah menurut Kak Aloy ini emang kita striker kita yang kurang atau emang racikan strategi dari Pak Patrick ini yang kurang? gimana tuh? Lempar lagi. Tapi emang bener sih, kemarin kan udah dikasih kesempatan kan si orang Depok tuh Miliano Jonathan, terus Mauro Zitra. Umumnya sih teman-teman di belakang, tengah sih oke lah. Gue suka sih Dan James, terus Kevin Dix. Marco, ya. Kevin Dix ya. Suka ya. oke. Nah, terus kan tadi kembali ke Miliano Jonathan. Nah itu kayak ini Pak, ya kayak bingung gitu kan. Si Miliano kan dengan gaya
Arjen Robbennya gitu terus cutting inside, ternyata nggak menghadirkan ancaman gitu kan. Iya. Nah terus bola-bola direct juga mudah diantisipasi sama pemain-pemain Libanon. Nah pertanyaan tadi kan salah siapa nih? Ya karena pemain kan, gue sih percaya ya pemain emang diambil kan, direkrut berdasarkan skillnya gitu kan, bukan suka nggak suka gitu. Bukan kedekatan ya. Bukan kedekatan, pastinya dong. Pastinya Jelas dong, lah. bukan sama-sama Belanda gitu. Enggak lah. Bukan ya. Nah maka di sini jadinya harus bertanggung jawab ya tim kepelatihan gitu kan. Kok Bukan ketum ini. ya itu nanti. Iya ya. kok nggak jalan, tapi terlepas dari nggak menghasilkan gol, nggak menghasilkan hasil yang diharapkan banyak orang. Ya gue suka sih kemarin lawan Libanon kita dikasih sampel lah gitu. Ini nih kira-kira teasernya lah, lo ketemu Timur Tengah. teman-teman lagi Nanti Arabnya gimana? dan Timur Tengah dengan apa namanya suka provokasi dari dulu gitu kan. Bahkan kemarin kan ini agak geser dikit, Irak Thailand tuh kalau pada ngikutin kan teman-teman Thailand si Chai Chanatip disikat sama main Irak tuh kan Parah tuh itu. wadidaw aja. Nah itu kan kurang lebih itu lagi gitu, apalagi nanti kan Arab Saudi main di kandang, ya pasti lebih agresif gitu kan. Udah kayak MMA itu. Iya, dihantam dari belakang. Gimana Jar? Ngelihatnya lawan Libanon kemarin main pasti ini karena laga uji coba dia nyoba-nyoba ya, Patrick. Bahkan Kevin Dix saja main di Tengah ya? di tengah. Untuk apa? Mungkin lebih biar main build up-nya dari Kevin Dix dari belakang lebih cepet gitu. Nah, ngelihatnya membongkar pertahanan Libanon tuh susah karena mereka main 5 back. 5 back bertahan benar-benar rapet dan kita nggak manfaatkan untuk, kan ini pressing tinggi ya, nggak manfaatin overload. Jadi ngelawan 5 back yang buka space-nya mungkin bisa di sektor kanan atau kiri buat dipenuhin. Jadi kita bisa menang pemain di situ. Tapi sebenarnya udah dicoba Jar, yang gue perhatiin Jar ya. Karena di babak pertama itu kan boleh kita soroti juga Verdong itu nggak main di posisi aslinya ya. Yang kemarin itu kayak malah ngelihatnya kayak CMF atau DMF gitu kan. Verdong ini posisi baru nih saya ngelihatnya. Itu sebenarnya kan kita udah mencoba main dari ground ya, dari bawah gitu kan. Tapi tidak menghasilkan nih. Dan saya ngelihat Patrick sebenarnya menerapkan strategi lain, yaitu Dan James di babak kedua itu dia ngasih umpan-umpan langsung. Babak kedua kan dia itu kan strategi baru tuh, kelihatan dia ngelihat ada yang nggak jalan, akhirnya menerapkan itu, tapi tetap aja nggak berhasil gitu kan. Itu gimana? Balik lagi juga kita kehilangan sosok Ole ya. Itu ngaruh juga gimana pemain real nomor 9-nya nggak ada. Insting-instingnya tuh kelihatan banget ketika ada bola-bola mateng, nggak ada orang gitu kan. Dan dari dua laga ini sebenarnya di laga pertama ada Sananta yang mungkin bisa membuka space ataupun juga bisa jadi finishing gitu. Tapi kita ngelihat juga nih di kali ini kan benar-benar Patrick itu udah menerapkan 4-3-3 ya atau 4-2-3-1. Udah nggak main di 3 lagi di back-nya gitu kan. Itu teman-teman ngelihat strategi yang Patrick terapkan ini apa cocok, apa emang nggak nyetel sejauh ini? Karena kalau dilihat dari keberhasilan Lebanon banget karena dia udah kayak paham gitu, dia menerapkan defensif karena sangat jarang ini Lebanon mainnya defensif kayak gini, karena sebelumnya di uji coba sebelumnya dia bahkan menang lawan Qatar itu dia ofensif mainnya. Dan di sini kan ini membuktikan bahwa pelatihnya paham siapa yang akan dilawan gitu loh. Jadi nggak melulu harus ofensif mulu, dia ngerti main defensive to counter aja. Dan itu bayangkan kalau kemarin itu yang defensive to counter yang nomor 7 pemain paling gedenya itu striker yang membahayakan gawang kita, kalau gol tamat itu udah habis. Yang malah yang nyerang-nyerang nggak ngegolin, lagi-lagi buat apa position ini kalau menang tapi nggak bisa nyetak gol gitu. Iya, nah itu. Makanya menurut saya harus pintar juga menerapkan strategi. Nggak harus, menurut saya ya, nggak harus offensive banget. Karena sekali kita berkaca sama edisi sebelum-sebelumnya yang mana kita bisa
ngalahin Arab Saudi. Arab Saudi itu rata-rata mainnya itu ngegolinnya itu dari defensive to counter. Ya kan yang Marcelino nyetak gol itu kan karena kita diserang gitu kan. Bukan karena kita bermain ofensif. Kalau saya sih saya lihat kemarin kalau saya jadi Patrick misalnya, Oke. pasti Ini Tom Patrick Haya ya? tuh pasti saya taruh di belakang striker tuh pasti. Siapa? Di Lebanon ya ini ya. Ya lawan Lebanon pasti kan kita posisi kita dari striker ke pemain tengah yang harusnya ada berperan bisa jadi second striker juga gak ada di situ. Peran yang bisa diambil Tom Haya sebenarnya. Dia bisa ngalirin bola kiri kanan, bisa juga karena umpannya yang akurat kan, mengandalkan umpannya yang akurat. Nah kita posisi di situ kadang kosong sehingga kita mainnya cenderung ke sayap, apalagi backnya 5. Iya. Iya betul. Berarti mau nggak mau kita nggak bisa beradu dong di dalam kotak 16 langsung nusuk dari tengah. Kita ngandelinnya crossing, tapi mereka juga pintar hilangin bola juga, akhirnya peluang kita hilang juga. Nah, saya setuju sih kalau ada pendapat yang menginginkan bahwa Tom Haya tuh sebenarnya ditarik ke jangan terlalu dalam, dari lebih maju ya. maju ke Iya. melapisi striker gitu. Kalau kemarin tuh kita lihat sebenarnya posisi Tom Haya ini kan digantiin sama Calvin Verdong ya, teman-teman. Karena di awal-awal itu Calvin main di tengah itu sebenarnya bola cukup ngalir tapi nggak semaksimal ketika Tom Haya yang di posisi itu yang bisa ngasih umpan diagonal yang bagus ke flank kita maupun ke striker langsung gitu kan. Tapi ya itu lagi. Tapi lumayan juga Verdong di posisi itu ya. Ya Baru. lumayan. Tapi saya masih suka Verdong di posisi aslinya sebenarnya. Di Lebih garang. kiri, ya lebih gahar saya ngelihatnya ya karena tapi lagi-lagi ini kan uji coba, mungkin emang dia lagi nyoba-coba semisal Tom Haya kenapa-napa ada Verdong mungkin gitu kan. Tapi teman-teman ngelihat 3 amunisi baru kita nih. Kemarin kan dimainkan ya. Ada Miliano tadi yang udah dimainkan, ada Mauro Zitra dan Adrian Wibowo. Wibowo. Itu gimana teman-teman melihat debut mereka? Karena saya di episode sebelumnya saya selalu bilang pemain yang belum senior nih, terus debut di senior, itu biasanya kurang. Saya merhatiinnya cuman Miliano yang cukup oke di pertandingan kemarin. Mauro, sorry banget, lu belum nyampe di senior. Ya, jujur aja, dia belum nyampe banget itu. Masih jauh Pak, lihat aja. Dia tidak ada ngasih, emang mungkin bakal ada opini, dia dijaga sama 5 orang. Justru lu harus pinter nyari posisi gitu loh. Maksudnya nggak kayak Ole yang bisa nerabas-nerabas gitu, lebih lincah gitu kan. Kalau Miliano masih oke, dia masih 21 tahun, wajar mungkin belum matang banget ya. Keputusan-keputusan dia apalagi ketika lawan Lebanon, kita ngelihat beberapa kali dia umpan tariknya agak telat gitu kadang-kadang ngeliat kan karena faktor umur. Adrian Wibowo, nah Bapak-bapak gimana melihat? Adrian sih lebih nggak kelihatan lagi malah. Kalau dapat bolanya juga jarang ya kemarin. Iya. Beberapa kali. Adrian tuh pengganti kan kemarin lawan Ganti Lebanon. waktu Ganti. lawan Lebanon. Taipei. Lebanon Lebanon ganti juga kan? Lebanon juga ya. Ya lebih itu tadi kalau Orda bilang Mauro belum nyampe ya ini sih. Belum apa ya? Iya masih mesti banyak Dia belum belajar gitu. Iya. Terlalu cepat kayaknya dimasukin ke senior. Nah, gue juga nggak ngerti sih itu soalnya kan apa namanya? Ya mungkin kayak berapa kali gue bilang kan di sebelumnya juga mungkin nih mencoba opsi gitu kan, Karena mencoba. oleh cedera ini. Jadi kan ibaratnya dengan waktu yang ada, dengan semua resource yang masih bisa, ya udah deh gitu. Gambling sih jadinya gambling cuman ya udah gambling yang udah diambil sama federasi. Cuman ya kalau mau fair sih ya mungkin Adrian juga nyadar juga sih, gue belum Harus ini- nyadar ya. Hah? Harus nyadar. Mestinya sih Iya. itu. Terus Tapi federasi sih optimis aja. Kemarin tanya pas Kalau nggak optimis kita wakil yang ketua ini, ketua Pak. PSSI bahkan bilangnya itu baru 1-2 kali bertemu aja udah ada chemistry-nya kelihatan. Wow. Itu Damn. itulah. Tapi saya juga agak kecewa nih ya sama Lebanon sebenarnya. Gimana sama 2 FIFA Matchday ini lah kita sangat-sangat tidak teruji di pertahanan menurut saya. Karena nggak ada apa ya? Lawan yang Nggak ada tangguh. perlawanan yang ini Lebanon yang main bertahan. Jadi yang keuji tuh cuman mental saya rasa karena pemain kita rusuh. Ya kan berantem mulu berapa kali kepancing gitu. Mereka Oke. nggak belajar dari yang udah-udah dan nggak belajar bahwa sebentar lagi kita bakal ketemu juga tim-tim yang kayak gini drama. Iya. Iya. Iya kayak tadi kan Tom Haye gitu kan. Iya. Kemarin juga biasanya kita lihatnya yang stylish gitu kan. Kemarin kan
udah dorong aja kan. Karena frustasi juga kan Ya, ke dan dia gol-gol. udah siap berkompetisi di Indonesia. Oh itu ya. Kayaknya sih. Sudah membuktikan ya, saya udah in banget nih di sini. Gitu. Iya iya. Mungkin lebih bisa diredam kalau misalnya mereka provokasi tapi kita udah unggul. Nah iya. Nah mereka provokasi di saat kita nggak gol-gol nih. Nah, benar. Jadi kan naiknya Makin cepat kan frustrasi Pran. ya. Nah benar, benar juga itu. Maksud saya kita tuh bagus main position kayak kemarin, tapi ketika udah unggul lah, Iya. ya kan? Benar. Gimana aja? Iya, Iya, benar. kalau udah unggul kan tinggal jatuh Enak. ya udah dilama-lamain kan. Iya. Dramanya di Ini situ. udah tidak ada gol, provokasi lagi sudah. Baku pukul sudah. Baku. Nah saya juga mau ngasih kredit. Didorong kan kemarin. Iya didorong. Nah saya juga mau ngasih kredit ke Kakak Ricky Kambuaya. Wih. Ini pemain Super League yang menurut saya makin hari makin mateng. Kalau kita lihat waktu Dewa lawan Persija dia ngasih umpan-umpan efek itu, ini dilakukan di timnas kemarin. Beberapa kali itu umpan-umpan dia nyampe gitu. Ini nyampe nih umpannya. Cuman nggak dimaksimalin sama Miliano gitu kan. Beberapa kali saya ngeliat Kakak Ricky ini luar biasa. Padahal kemarin saya dengar juga ternyata Kakak Ricky ini nggak pernah main di kelompok umur. Dia langsung di Iya, senior iya. dan membuktikan bahwa dia emang pantas main di situ gitu kan. Ya balik lagi itu kan lewat scouting ya, dimana nggak muncul tiba-tiba Ricky Kambuaya, nggak muncul, tapi lewat scouting yang lama dan dia kan sebenarnya ditemuin di PSS Sleman dulu. Sleman. Iya, di Sleman. Baru ke Persebaya. Iya. Dan itu perjalanan di mana ya Ricky Kambuaya membuktikan bahwa dengan adanya menit bermain dan bisa mendapatkan waktu reguler setiap musimnya di klub, dia kalau dikasih kepercayaan di timnas selalu bermain bagus kan. Dan menurutku dua pemain konsisten sejauh ini di eranya Kluivert tuh ya Ricky Kambuaya sama Calvin Verdong. Emil gimana? Nah, Emil kan sempet Gak tergantikan ini. digantikan itu juga kan. Ya, satu-satunya pemain nggak tergantikan Iya sih, selama ini kan. Oh, yang Ya, dua ini. ya, starting dulu ya. Iya, iya. Dan sekedar info juga teman-teman, ini kan udah kelar nih FIFA Matchday dan Kelvin dan beberapa pemain udah kembali ke klubnya masing-masing. Ini info juga, Calvin Verdong itu nanti bakal ngelawan juara bertahan Liga Champions PSG pada tanggal 9 ya. Oh, Lilik Ang. Di Ligue 1 dan itu di Oktober. Tanggal 6 apa tanggal 9 saya lupa, tanggal 6. Dan di tanggal 9-nya itu kualifikasi Euro. round 4. Ini kan Oh iya. sangat fitness kebugarannya tuh perlu diperhatikan juga. Saya berharapnya ini kesempatan bagus dia bisa melawan PSG. Tapi saya berharapnya dia nggak usah main dulu. Biarin Paraut dulu, pemain terbatas baru ini yang di posisi dia, biar kalau dia main saya ngeri itu cedera Pak. Cedera terus kebugarannya nggak maksimal gitu kan. Pak Prada nggak pengen lihat dia ngantongin Dembele gitu. Dembele cedera. Oh, Dembele cedera ya? Tapi asal kita di Piala Dunia 2 match lagi nih Pak, ya kan? Ya, bentar Pak, masih ada round 5. Lois. Udah berharapnya Ronima ya. Optimis ya. Nah, ini juga ada info dari yang terbaru juga dari Lino yang kemarin sempat beberapa kena Lino mana ya? sorotan. Ada Eliano, ada Miliano. Marcelino. Lino. Marcelino. Yang dapat sorotan karena katanya kemarin agak egois. Beberapa netizen bilang gitu ya. Oke. Nah, ini update-nya Marcelino ini yang terbaru infonya dia mendapat loan dari Oxford ke timnya, mantan timnya Witan Sulaiman di Liga Slovakia, yaitu AS Trichen. Ini cukup bagus ya buat Marcelino, maksudnya buat menambah menit bermain dia, yang mana kita tahu dia juga nggak masuk squad di Championship musim ini gitu kan. Ini menurut saya keputusan yang bagus juga dari Lino. Ada lagi tanggapan dari teman-teman perihal yang mau di-highlight dari pemain-pemain kita kemarin? Kemarin balik ke, ya itulah ya, It's just balik ke, apa namanya, Salernitana. Sassuolo. Yang kayak Barcelona itu ya, tapi hijau. Iya, iya. Terus si Cremonese, ya sih paling di ini sih itu tadi si Verdong karena bakal main lawan PSG-nya itu sih. Iya, mepet. Cuma beda 3 hari, Pak. 3 hari. 3 hari. Nah, kita ngelihat juga, nih fun fact juga nih. Ada fun fact, saya lupa ngebacain nih, fun fact nih. Sekedar info aja, timnas kita ini sebelumnya, walau belum di ranking 111-an kayak sekarang, kita pernah ngalahin lawan di FIFA Matchday juga, di lawan ranking 70-an. Ini kan kemarin kalau wah rankingnya di atas kita, wajar misalnya ada alasan gitu kan. Ini kita pernah ngalahin yang ranking 70-an. Kalau teman-teman masih ingat itu Curacao, pernah kita bantai 3-2 di sini.
itu ranking 70-an dengan squad yang masih apa adanya kalau saya bilang ya. Karena waktu itu masih ada Elkan Bagot, Jordi Amat, belum semewah sekarang dan timnas kita bisa ngalahin rank 70 itu. Itu sekedar info aja kalau lupa gitu kan. Ya sorry soal Curaçao tadi soalnya juga ya habis main di apa namanya CONCACAF juga setelah seingat gue masih di puncak klasemennya ini Kualifikasi mereka ya. ya. Dan ini juga koreksi juga kalau saya salah. Ini Federasi Curaçao itu petingginya pernah bilang gini. Waktu ketika Pak Patrick ini ditunjuk sebagai pelatih timnas kita. Karena sebelumnya Pak Patrick ini ngelatih di sana gitu kan. Dia bilang, emang Patrick ini pemilihan pemainnya itu bagus-bagus gitu. Cuma strategi yang diterapkan ke pemain itu suka membingungkan. Itu dari Curaçao. Udah ada testimoni sebelumnya gitu kan. Tapi ya itu kan testimoni, nggak tahu emang begitu kejadian apa enggak. Itu dari Curaçao. Dan lagi-lagi teman-teman kita pernah ngarahin ranking 70-an dengan squad yang tidak semewah sekarang. Ingat itu ya. Itu harus diingat. Harus digarisbawahin. Dan sekarang kita ngelihat peta pesaing kita nih, ada Irak dan juga Arab Saudi, yang dimana Irak ini makin optimis, makin pede menurut saya sehabis memenangkan Kings Cup di Thailand. Dia bisa ngalahin Hong Kong dan juga ngalahin skor tipis Thailand 1-0 di final. Dan juga Arab Saudi yang melakukan uji coba cukup oke menurut saya. Dia ke Eropa ya, melawan Makedonia Utara, menang 2-1 dan menahan imbang Republik Ceko. Yang mana Republik Ceko ini di kualifikasinya sekarang itu bersama Kroasia jadi runner up. Berarti kan ini udah mental dia udah untuk menghadapi round 4 ini sangat udah siap nih dua-dua ini. Teman-teman ngelihatnya gimana Indonesia, apakah realistis bisa ngebantai nih dua lawan kita? Atau gimana? Ya ngebantai sih, gue nggak yakin ngebantai ya. Cuman tadi sih, karena yang disayangkan tadi kan, balik ke Prada bilang bahwa disayangkan terutama Libanon lah, kalau Taiwan jangan expect mereka akan merepotkan pertahanan kita. Karena tadi emang di round 4 inilah kemungkinan kita akan dipaksa main lebih bertahan atau jauh bertahan, karena Arab Saudi pasti udah tuan rumah, iya. Lagi main di sana ya. Main di sana pasti sangat masuk akal banget kalau dia mainnya ofensif tuh nanti di Oktober nanti. Begitupun Irak gitu kan. Irak yang tadi kan baru menang Kings Cup lawan tim Asia Tenggara pula gitu, lawan dan negara cukup tetangga. Cukup Asia kuat Tenggaranya ya. Yang bahkan sampai tadi kan gue sempat mention bahwa si Canatip bintang Thailand disikat ditendang itu. Jadi emang ya ngebantai sih tentu berat ya. Dia tidak kalah banyak sih, mudah-mudahan. Mudah-mudahan dengan persiapan kita yang sebenarnya agak mengecewakan. Dengan lawan-lawan yang dipilih menurut saya. Kang Aloy. Ya sama masih seperti coach sebenarnya. Kalau ngebantai sih kalau menang juga saya pikir pasti akan tipis banget peluangnya. Dan nggak akan dalam jumlah banyak. Berat untuk dalam jumlah banyak kalau Indonesia bisa rebut kemenangan dari dua laga itu ya. Walaupun kita sebelumnya udah menang lawan Arab Saudi tuh. Ya, yang di sini. Iya, main kan di menang GBK. tuh. Iya. Nggak ada ngaruh tuh. Ya, Arab Saudi juga menunjukkan kemajuan yang lumayan, Pak. Benar. Iya, benar. Di sisi lain kan liga domestik juga kan berkembang bagus banget. Iya. Jadi itu menopang timnas mereka, dan beberapa laga uji coba dengan tim-tim Eropa juga mereka sudah membuktikan diri ya. Iya. Itu tim-timnya di atas mereka semua itu. Iya kan? Iya. Aku rasa kalau kita main total football itu skor langsung 1-0 ya untuk Indonesia ya. Sama ball possession-nya kalau banyak kita langsung 2-0. Jadi kita main bagus itu udah menang gitu kan. Iya. Jadi ngelihatnya sih lawan Arab sama Irak ya. So far sih banyak kerugian kita karena pertama Arab mayoritas pemainnya di Liga Arab dan notabene itu liga nomor 1 di Asia. Secara mereka nggak ngumpulin pemain tuh nggak kayak kita gitu, yang susah lah. Dari segi waktu juga kita harus flight juga dari Indonesia ke Arab, dan juga banyak pemain-pemain Eropa yang ke Arab gitu kan. Sedangkan Arab udah di satu region, dan kalau dari Irak sendiri jarak ke Arab Saudi berapa jam, beda jauh. Nah dari faktor-faktor itu menunjukkan
banyak keuntungan yang didapat dari Arab Saudi khususnya sebagai tuan rumah maupun Irak jika dibandingkan dengan Indonesia. Dan pasti yang jadi persoalan adalah suhu. Suhu di sana kita tahu pemain-pemain kita sekarang rata-rata adalah pemain-pemain Eropa, ada juga yang di US yang notabene bermain di suhu dengan kondisi yang dingin ya. Dan banyak sekali sebenarnya orang-orang yang dari bermain di Eropa ke Arab ngeluh juga kan perkara suhu. Jadi itu yang harus jadi pertimbangan, walaupun balik lagi saya akan menggunakan mazhab sepak bola indah. Kita main aja deh, main yang bagus gitu. Terlepas itu akan lolos atau enggak, yang jelas dengan faktor-faktor tadi kayaknya akan sangat sulit. Iya sih. Dan saya Masalahnya tidak ada hadiah untuk sepak tim yang bermain lebih indah. Bagi saya indah gitu. Dan juga kalau misalnya boleh nih ya ditonton atau ngasih pendapat ke tim kepelatihan, saya berharap ini video analisis bekerja keras banget, ini udah mulai dari sekarang. Tontonin itu semua pertandingan Irak dan Arab Saudi, karena itu satu-satunya cara biar lo tahu gimana kelemahan pemain-pemain yang lo akan hadapi gitu. Video analisis ini sangat dibutuhkan banget lah, karena kita udah nggak ada lagi uji coba, nggak ada lagi coba-coba yang lain-lain buat persiapan di sana gitu kan. Untuk tim analis, uninstall dulu Mobile Legends-nya. Oh ya, Prada, dikit terakhir mungkin sebelum nanti mau ditutup. Berapa hari lalu kan pucuk tertinggi Kemenpora sudah berganti. Oke. Jadi buat update aja nih. Oke. Siapa tuh? Jadi Pak Dito Aryo Tejo sudah selesai masa kerjanya. Di Terus, reshuffle. Gimana? Mitramu ya, mitra. Iya. Di reshuffle ya. Ya di reshuffle. Terus per hari ini sih, per tanggal 10 sih. Hari ini jam 4.35 sore belum diumumkan sih kan siapa penggantinya. Walaupun udah ada nama-nama. Rumornya siapa rumornya? Untuk orang yang suka di kantin Kemenpora, siapa rumornya? Kalau diurut sih sebenarnya yang pertama diumumkan diganti saat Mas Menterinya lagi memantau persiapan Hari Olahraga Nasional. Jadi artinya Aornas kemarin nggak ada menteri? Gak ada menteri. Jadi datang, kasih sambutan, foto-foto, Udah. joget dikit di akhir udah. Harus ada jogetnya dulu. Tapi Indonesia kan suka joget, Pak. Tapi Pak, apa harapan dari teman-teman jurnalis olahraga nih tentunya? Mungkin nanti ketika ini udah tayang udah ada tuh posisi yang menempati itu, menterinya udah ada, menteri olahraga. Harapan untuk olahraga kita lah di bawah menteri yang baru ini. Boleh Kakak Aloy mungkin yang sedang ngepost di sana ya. Iya. Bocorannya siapa menterinya? Kan ada rumor. Iya, bocoran ada beberapa nama sih sebenarnya. Iya, ada Raffi Ahmad. Raffi Ahmad. Terus ada Putri Komarudin. Putri Kemarin siapa tuh lagi? nama Taufik Hidayat juga muncul. Karena wakil menteri. Arya nggak ada Arya? Aduh, nggak ada Oh, ya? nggak ada ya? Aduh. Padahal saya unggulin banget ya itu. Sekali. Ada lagi tuh si siapa? Moreno. Oh itu balap. Iya balap. Oke. Imi ya, Imi. Oh, Ya, Moreno. Moreno. Torricelli. Ya gimana Kakak Aloy? Tapi yang menguat sih si cewek itu sih. Putri Komarudin. Iya. Karena dia juga di gimnastik. Tapi kalau jadi dia berarti udah tuh dia yang paling muda karena 32 tahun. Oh, Mas Dito kan 33. 33. Habis itu dia berhentikan di usianya yang 34. Bisa tuh masuk Cuman timnas 32. kalau siapapun pengganti Oke. kan semua program di kementerian itu kan breakdown jadi dari Asta Cita. Ya, Asta Cita ya. Jadi tinggal nerusin aja sih sebenarnya. Tinggal nerusin aja. Hanya ada beberapa kebijakan strategis yang ditinggalin menteri sebelumnya, kayak misalnya beberapa fasilitas urgen Cibubur Yacht, Oh, iya, Elite Yacht Sport itu. Center tuh. Nah, itu jadi legasi yang bagus tuh untuk dilanjutkan. So far kayak gitu sih. Siapapun yang isi pasti itu udah ada roadmap tuh. Nih perjalanan SEA Games kita seperti apa, Asian Games tahun depan, tahun depan. Asian Games tahun depan seperti apa, sampai Olimpiade tuh cabang-cabang apa yang diandalkan tuh udah ada roadmapnya semua sih. Tinggal ya di jalanin program yang ada, siapapun menterinya. Penting jangan flexing, jangan joget-jogetan karena Ya betul. Bisa. ada ini Kayak di ya. Nepal nanti. Gimana Bang Ram? Sama ini sih satu ya harapanku untuk menteri baru siapapun nanti, jangan menganaktirikan cabang olahraga yang lain. Nah, Itu yang terpenting. Karena kemarin jujur saja sepak bola dianak-emaskan. Bahkan untuk hal-hal untuk arak-arakan pun di bundaran HI yang lain cuma naik mikrolet ibaratnya. Sedangkan
anak-anak sepak bola dirayakan dengan naik Mercy. bus yang VIP gitu. Jadi hal-hal kayak gitu mencederai juga mental atlet yang dimana mereka mengorbankan waktunya tuh udah berapa tahun gitu untuk mendapatkan medali yang sama-sama satu medali. Terus sama satu lagi tuh itu satu isu tuh yang dari Kemenpora yang sering jadi sorot itu juga soal selama ini kan fokusnya tuh bangun olahraga. Sisi kepemudaan itu yang Belum ada. Ya belum menonjol. Oke, semoga semua harapan baik ini tercapai nanti di menteri yang baru, dan juga saya berharap juga timnas kita bisa benar-benar menunjukkan tajinya nanti di round 4 dan lolos ke Piala Dunia ya, amin ya. Dan buat Sobat Antara, terima kasih sudah menyaksikan episode ini. Jangan lupa baca berita olahraga dari sumbernya hanya di portal antaranews.com dan episode lainnya di YouTube Antara TV Indonesia. Sampai jumpa.